Halo Tribuners, Live Update Top 10 kembali hadir mengawali aktivitas Anda. Edisi kali ini kami akan menyajikan 10 informasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang tengah menjadi sorotan. Bersama saya Agung Laksono, kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama dari mancanegara. Tribuners, pasukan Rusia telah berhasil menduduki kota Kherson di Ukraina pada Kamis 3 Maret 2022. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Kherson, Ihor Kolikaev, dalam keterangannya. Wali Kota mengatakan tentara Ukraina saat ini tak lagi berada di kota tersebut. Wali Kota Kherson, Ihor Kolikaev, mengakui bahwa kota yang ia pimpin sudah jatuh ke tangan Rusia. Ia pun meminta penduduk setempat untuk melaksanakan instruksi dari orang bersenjata yang datang ke pemerintahan kota. Seperti dilansir CNN pada Kamis 3 Maret, Ihor Kolikaev mengungkapkan hal ini melalui akun Facebook-nya setelah Kherson dikepung Rusia selama beberapa hari terakhir. Namun pengumuman Kolikaev ini berbeda dengan pernyataan sehari sebelumnya, yakni pada Rabu 2 Maret lalu. Ia sempat membantah bahwa Rusia telah menguasai kota Kherson. Bahkan Kolikaev menyebut bahwa pasukan Ukraina masih bertempur di beberapa bagian kota. Dari pantauan unggahan terbarunya disebutkan bahwa pasukan Ukraina saat ini telah pergi. Wali Kota Kolikaev juga mengatakan ada sekitar 10 perwira Rusia bersenjata menyerang dan memasuki gedung balai kota pada Rabu. Dirinya mengaku diberitahu oleh perwira Rusia bahwa mereka berencana mendirikan pemerintahan baru yang serupa dengan dua kota di Ukraina Timur yang menjadi kantong separatis pro-Rusia. Jika Kherson sekarang berada di bawah kendali Rusia, maka hal ini menjadi momen penting dalam pertempuran Rusia dan Ukraina. Pasalnya, Kherson menjadi kota besar pertama di Ukraina yang direbut oleh pasukan Rusia. Akibat kondisi ini, Kepala Pemerintahan Daerah Kherson, Hennady Lahuta, pada Rabu malam memberikan pesan khusus kepada masyarakat. Dirinya meminta agar warga Kherson tak bepergian keluar rumah karena sangat berbahaya. Wali kota hanya menyebutkan bahwa ada pengunjung bersenjata di komite eksekutif kota hari ini. Untuk diketahui, Kherson merupakan sebuah kota di Ukraina yang memegang peran penting. Kota ini berada di jalur masuk dari Laut Hitam dengan populasi hampir 300.000 jiwa. Rusia mengklaim bahwa pihaknya tak hanya melakukan invasi kepada Ukraina, namun juga menyiapkan bantuan kemanusiaan. Lebih dari 10.500 ton bantuan logistik akan dikirimkan kepada Ukraina. Hal ini lantas menjadi pertanyaan besar, apa tujuan dibalik invasi dan bantuan tersebut? Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev. Dirinya menyebutkan bahwa bantuan logistik yang disiapkan berupa makanan, bahan bangunan, hingga kebutuhan dasar. Total bantuan tersebut mencapai 10.500 ton yang dimuat dalam kendaraan kargo. Mikhail mengklaim bahwa pemerintah federal Rusia dan pimpinan kota serius terhadap pekerjaan ini. Nantinya bantuan kemanusiaan itu diperuntukkan bagi warga sipil Ukraina. Seperti dilansir dari TISS, Mikhail menyebut bantuan yang dimuat dalam kargo sudah mencapai pusat populasi di Ukraina Selatan. Kargo-kargo yang mengangkut bantuan berjalan layaknya konvoi kendaraan. Pihak Rusia berjanji akan menjamin keamanan 100% apabila warga Ukraina bersedia membuka koridor kemanusiaan. Meski begitu, Mikhail tak menjelaskan secara rinci apa alasan dibalik bantuan kemanusiaan itu. Padahal negeri yang dipimpin Vladimir Putin tersebut telah terlibat konflik dengan Ukraina. Hingga akhirnya konflik pecah dan terjadi serangan besar-besaran sejak Kamis 24 Februari lalu. Sejumlah kota di Ukraina bahkan luluh lantak akibat dihantam rudal milik Rusia. Dalam pertempuran yang sudah berlangsung sepekan ini, lebih dari 350 warga sipil dilaporkan tewas. Sementara 2.000 orang terluka dan 836.000 warga mengungsi dari Ukraina.
Perang antara Rusia dengan Ukraina sudah berlangsung selama sepekan sejak serangan pertama pada Kamis 24 Februari lalu. Namun Rusia disebut belum mengerahkan kekuatan udara besar-besaran terhadap Ukraina. Hal ini lantas membuat intelijen Amerika Serikat merasa bingung dengan strategi Rusia. Hingga invasi hari ke-7, Rusia belum mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk menyerang Ukraina. Meski telah mengirim konvoi pasukan darat dan sejumlah artileri, faktanya Presiden Vladimir Putin belum menguasai wilayah udara negara tersebut. Padahal sejak awal invasi, banyak ahli memprediksi Rusia akan meluluhlantahkan Ukraina dari udara. Melansir Al Jazeera, intelijen Amerika Serikat memprediksi kekuatan udara Rusia akan mendominasi langit Ukraina. Namun tak disangka dalam 7 hari terakhir, Moskow justru bertindak jauh lebih hati-hati dengan kekuatan udaranya. Pakar militer telah melihat bukti kurangnya koordinasi Angkatan Udara Rusia dengan formasi pasukan darat. Hal ini terlihat dari adanya pengiriman konvoi pasukan darat Rusia yang bergerak lebih dulu di luar jangkauan pertahanan udara mereka sendiri. Hal ini membuat tentara Rusia rentan terhadap serangan dari pasukan Ukraina yang baru dilengkapi dengan drone Turki dan rudal anti-tank Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, Angkatan Udara Ukraina sendiri masih dianggap layak bertempur meski kalah bersaing dengan militer Rusia. Pasukan Ukraina mampu mengancam pesawat Rusia dan menciptakan risiko bagi pilot Rusia yang mencoba mendukung pasukan darat. Kemampuan Ukraina untuk terus menerbangkan jet angkatan udara merupakan bentuk nyata dari ketahanan negara dalam menghadapi serangan. Apalagi dengan kisah tentang jet tempur Ukraina yang konon seorang diri menjatuhkan belasan pesawat Rusia yang kini dijuluki The Ghost of Kiev. Klub sepak bola ternama Chelsea resmi dijual oleh pemiliknya Roman Abramovich pada Kamis 3 Maret 2022. Keputusan ini terpaksa diambil imbas peperangan yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Roman Abramovich melalui situs resmi klub Chelsea pada Kamis dini hari. Ia mengaku penjualan ini merupakan keputusan yang sangat sulit baginya. Sebab Chelsea sudah menjadi bagian dalam hidupnya selama 19 tahun terakhir. Namun ia harus mengambil keputusan itu demi kebaikan klub yang dijuluki The Blues tersebut. Menurut BBC, Abramovich sejatinya sudah mendapat tawaran dari seseorang pembeli yang berminat. Namun nampaknya tawaran itu dimentahkan oleh miliarder asal Rusia tersebut. Abramovich sendiri memperkirakan Chelsea patut dibeli dengan bandrol 3 miliar pound sterling. Menurutnya, untuk membeli sebuah klub dengan harga selangit barangkali tak sulit bagi segelintir orang. Namun memastikan prestasi terus datang ke sebuah klub menjadi urusan yang lebih menantang. Lebih lanjut, Abramovich sendiri mengutarakan bahwa dirinya tak akan meminta kembali semua uang yang telah dipinjamkan ke klub selama 19 tahun terakhir. Sesuai laporan keuangan terakhir Forstam Limited, perusahaan induk Chelsea, Abramovich telah memberikan pinjaman senilai 1,5 miliar pound sterling selama menjadi pemilik Chelsea. Ia lalu menyampaikan bahwa dirinya akan memakai semua profit dari penjualan Chelsea demi membantu korban perang di Ukraina. Dirinya percaya bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk kepentingan klub Chelsea.
Rusia dikabarkan mulai merasakan dampak sanksi yang dijatuhkan negara barat akibat melakukan invasi terhadap Ukraina. Saat ini warga Rusia mengeluh kesulitan hipotek di Moskow lantaran suku bunga telah dinaikkan. Tak hanya itu, harga komoditas di Rusia diprediksi juga akan naik imbas dari pembatasan perjalanan ke luar negeri. Seperti dilansir dari VOA, nilai mata uang Rusia rubel kini terus merosot seiring sanksi yang dijatuhkan ke negara tersebut. Bank Sentral Rusia diketahui telah menaikkan suku bunga utamanya secara tajam dari 9,5% menjadi 20%. Hal ini membuat warga setempat berbondong-bondong mengambil uangnya di bank dan ATM. Rubel anjlok hingga 30% terhadap dolar Amerika Serikat seusai negara barat membatasi Rusia menggunakan cadangan mata uang asing yang besar. Sementara itu dikutip dari BBC via Tribun News, desainer industri asal Rusia, Andrei mengatakan, kondisi ini membuat dirinya berencana pergi ke luar negeri. Adapun sanksi ekonomi ini dijatuhkan bertujuan untuk mengisolasi Rusia dan menciptakan resesi. Para pemimpin barat berharap langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya akan membawa perubahan dalam pemikiran di Kremlin. Dampak sanksi ekonomi lainnya yakni gangguan pembayaran menggunakan Apple Pay dan Google Pay setelah pemutusan dari Visa dan Mastercard. Hal ini membuat warga Rusia tak dapat membayar barang mereka menggunakan kartu atau secara cashless. Sejumlah ekonom dan analis mengatakan devaluasi rubel yang tajam akan menurunkan standar hidup rata-rata warga Rusia. Padahal kenyataannya Rusia masih bergantung pada barang-barang impor, seperti iPhone dan PlayStation yang kemungkinan juga diprediksi akan meroket. Lebih lanjut, Bank Sentral Rusia kemudian meminta warga negara asing yang tinggal di sana untuk tidak mentransfer uang ke bank asing. Hal ini dilakukan untuk menghindari penarikan uang dalam jumlah besar demi menjaga keuangan negara Rusia. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Tribuners, aturan pencairan jaminan hari tua atau JHT di usia 56 tahun yang sempat menuai polemik kini dibatalkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut nantinya aturan itu akan kembali ke peraturan yang lama. Hal ini dikatakan Ida Fauziah dalam keterangan persnya pada Rabu 2 Maret kemarin. Pengembalian aturan itu dilakukan sambil menunggu pemerintah merevisi peraturan JHT yang baru. Ida mengatakan peraturan Menaker atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang menuai polemik belum berlaku efektif. Ia menyebut Permenaker lama yakni nomor 19 tahun 2015 sebenarnya masih berlaku hingga saat ini. Dengan demikian, pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lama, termasuk bagi yang terkena PHK atau mengundurkan diri. Ida Fauziah lantas menegaskan bahwa kementeriannya sedang memproses revisi Permenaker nomor 2 tahun 2022. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden terkait tata cara persyaratan dan pembayaran JHT yang perlu dipermudah. Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan lebih dipermudah. Ida berujar sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, pihaknya aktif melakukan dialog bersama serikat pekerja atau serikat buruh. Kemenaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi mereka yang di PHK.
Program ini memiliki 3 manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta JKP. Antara lain manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs paskar.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling, maupun reskilling. Untuk diketahui sebelumnya, aturan JHT cair di usia 50 tahun ini menuai polemik di kalangan masyarakat, terutama para pekerja. Demonstrasi besar-besaran pun dilakukan menuntut agar Permenaker itu dicabut dan Ida Fauziah dicopot sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Hingga akhirnya kisruh aturan ini disoroti oleh Presiden Joko Widodo dan meminta agar Permenaker direvisi. Politisi sekaligus artis Angelina Sondag akhirnya menghirup udara bebas setelah 10 tahun di penjara. Angelina Sondag sebelumnya terjerat kasus dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Angelina Sondag bebas dari Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Kamis 3 Maret 2022. Di depan awak media, Angelina menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia atas perbuatannya terdahulu. Tangisnya pun pecah saat mengaku menyesali perbuatannya hingga harus menjalani hukuman 10 tahun penjara. Menurutnya, hukuman yang ia jalani merupakan tamparan dari Allah. Setelah itu, Angelina langsung mendatangi makam almarhum suaminya, Anji Mas Said, di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Tangisnya pun pecah saat menabur bunga dan mencium pusara sang suami. Angelina Sondag juga sempat meminta maaf karena telah meninggalkan anak-anak mereka selama 10 tahun karena harus mendekam di penjara. Untuk diketahui, perempuan bernama lengkap Angelina Patricia Pinkan Sondag itu ditahan sejak 27 April 2012. Mantan Putri Indonesia ini terbukti bersalah karena terlibat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Saat itu Angelina masih menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat sekaligus anggota Badan Anggaran DPR. Penetapan Angelina sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazarudin. Angelina awalnya hanya divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara serta denda 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang meminta agar Angelina dihukum 12 tahun penjara. Majelis Hakim dan jaksa KPK rupanya memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah uang yang diterima Angelina. Menurut Majelis Hakim, Angelina terbukti menerima uang 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 14,5 miliar rupiah. Sementara menurut jaksa, Angelina menerima uang senilai total 12,58 miliar rupiah dan 2,3 juta dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2010. Hingga akhirnya perkara ini ditangani oleh Mahkamah Agung dan vonis yang dijatuhkan yakni 12 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah. Saya dinyatakan bebas oleh Kementerian Hukum dan HAM selama 9 tahun. Pak, permisi Pak. 10 bulan 5 hari dibina di rutan Pondok Bambu dan kemudian dipindahkan di Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena Crazy Rich Bandung Doni Salmanan kini dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE.
Laporan ini dilayangkan tak lama setelah Crazy Rich Medan Indra Kents menjadi tersangka kasus Binomo. Saat ini Barreskrim Polri telah menerima laporan tersebut dan melakukan penyelidikan. Laporan ini dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Kamis 3 Maret. Pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang dugaan keterlibatan Doni Salmanan dalam kasus Binomo. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya sedang membidik 3 afiliator Binomo lain. Salah satu di antaranya adalah Doni Salmanan. Doni Salmanan sendiri merupakan sosok pria muda yang kerap dijuluki Crazy Rich Bandung. Doni dituding sebagai afiliator yang mengeruk keuntungan dari aplikasi Binomo. Profesi afiliator disebut meraup keuntungan dengan melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Doni Salmanan diketahui juga merupakan seorang konten kreator. Ia memiliki 2 akun YouTube dengan akun channel bernama King Salmanan dengan 1,23 juta subscriber. Sementara akun lainnya persis dengan aslinya sendiri saat ini sudah mendapatkan 2,07 juta subscriber. Dalam YouTube-nya itu, Doni Salmanan suka membagikan konten-konten trading binary option dan juga kehidupan keluarganya sehari-hari bersama sang istri. Dalam YouTube-nya itu, Doni kerap membagikan konten-konten trading binary option dan juga kehidupan keluarganya bersama sang istri. Selain sebagai YouTuber, Doni juga memiliki perusahaan sendiri dan menjadi CEO Salmanan Group. Ia kerap menjadi sorotan karena memiliki mobil dan barang-barang mewah. Tak hanya pamer harta, Doni juga dikenal sebagai sosok yang dermawan karena sering menyumbangkan kekayaannya untuk membantu korban musibah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, pengamat politik Rocky Gerung dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan terdakwa kasus dugaan terorisme Munarman. Rocky Gerung dipilih sebagai ahli lantaran ia merupakan mantan dosen Universitas Indonesia bidang filsafat hukum. Namun dalam persidangan itu, Rocky justru menyinggung soal aksi Jokowi yang mengurusi grup WhatsApp keluarga TNI Polri. Kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, memaparkan bahwa Rocky Gerung memiliki latar belakang psikologi soal kejahatan. Menurutnya, Rocky Gerung juga merupakan pemerhati kasus-kasus terorisme. Dalam persidangan kali ini, Rocky Gerung turut menyampaikan pendapatnya. Rocky Gerung semula membuat analogi bahwa WhatsApp adalah ruang diskusi berbagai macam topik. Ia lantas mengatakan apabila seseorang mendiskusikan soal khilafah di WhatsApp, tidak akan menjadi persoalan, termasuk apa yang dilakukan oleh Munarman. Setelah itu, Rocky Gerung justru menyentil Presiden Jokowi yang disebut mengintip grup WhatsApp TNI Polri. Rocky menyebut grup WhatsApp itu berisi diskusi soal penolakan Ibu Kota Negara atau IKN. Menurut Rocky, grup WhatsApp yang berisi diskusi adalah sebuah pembicaraan yang tidak boleh dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan. Ia bahkan menyebut sikap Presiden Jokowi tidak sopan. Diketahui Presiden Jokowi sempat menegur adanya chat di grup WhatsApp yang banyak membahas soal ketidaksetujuan kebijakan IKN. Sebab kebijakan mengenai IKN sudah diputuskan pemerintah dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Untuk itu pimpinan TNI dan Polri kini harus berhati-hati apabila pembicaraan di grup WhatsApp. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi ini harus mulai didisiplinkan di WA Group. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya,
berbicara mengenai IKN. Nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu. Media sosial dihebohkan dengan video yang menampilkan seorang pria berbadan kekar menganiaya seorang sopir truk. Dalam video yang beredar, pria tersebut menendang dan membanting tubuh sopir truk di jalan raya. Peristiwa ini terjadi di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu 2 Maret kemarin. Kejadian bermula saat pria berbadan kekar menyuruh seorang sopir truk untuk keluar dari kursi kemudi. Setelah sopir keluar, pria tersebut menghampiri lalu menendang korban di tepi jalan. Tak hanya itu, pelaku juga membanting korban hingga tak berdaya. Meski beberapa warga dan anggota TNI berupaya melerai, pelaku justru mengangkat korban dan kembali memukulnya hingga tersungkur. Saksi mata bernama Umi mengatakan pelaku diduga tak terima motornya diserempet oleh korban. Pelaku yang kesal langsung melampiaskan kemarahannya kepada sopir truk tersebut. Sementara Yandi, saksi mata lainnya menuturkan pelaku tidak hanya menganiaya sopir, tapi juga kernet yang saat kejadian berupaya melerai tindakan brutal pelaku. Aksi penganiayaan itu baru selesai setelah warga berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Tampak dalam video, korban yang ditinggalkan begitu saja di jalan tampak meringis menahan sakit. Terkait kejadian ini, korban langsung membuat laporan ke polisian. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Budi Sartono mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan. Korban juga sudah menjalani visum dan sedang menunggu hasil untuk dijadikan bukti perkara. Hingga berita ini ditayangkan, polisi belum menerangkan penyebab aksi penganiayaan ini. Namun dugaan sementara kejadian dipicu akibat kemacetan yang terjadi di sekitar lampu merah Cibubur. Kenapa? Tabrak. Hah? Kenapa itu? Ya Allah. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.